Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farel Nursaki, kelas XTL 4, ingin menjelaskan materi pendidikan agama Islam bab 10, sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama, perbedaan kondisi masyarakat Makkah dan Yasrib atau Madinah. Masyarakat Yasrib lemah lembut sehingga mempercepat penyebaran Islam, sedangkan masyarakat Makkah menentang keras dakwah Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah ditolak oleh kaumnya di Makkah. Rasulullah sangat dihargai dan dihormati masyarakat Yasrib, bahkan kedatangannya sangat dinantikan. Ketiga, bangsawan dan pendeta Makkah merasa terganggu. Di Yasrib tidak ada bangsawan dan golongan pendeta apapun, sehingga penyebaran Islam lebih mudah. Kondisi masyarakat Madinah. Yang pertama, umat Islam yang setia dan patuh kepada Rasulullah. Kaum Ansar. Yang pertama ada kaum Ansar. Mereka terdiri atas dua suku yang sebelumnya saling bertikai, suku Aus dan suku Khazraj. Kedua ada kaum Muhajirin. Terus selanjutnya musyrikin yang tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kelompok ini tidak berkuasa atas orang-orang Islam, tetapi mereka tidak memusuhi Islam dan orang Islam. Yang ketiga ada orang Yahudi yang sudah melebur dengan orang Arab. Gaya hidup mereka seperti orang Arab. Mereka masih bangga sebagai bangsa Israel. Mereka juga dikenal angkuh, sombong dan suka memicu peperangan. Terus materi selanjutnya ada kelompok besar kaum Yahudi. Pertama ada Bani Qainuqa, dulunya bersekutu dengan suku Khazraj dan perkampungan mereka terletak di Madinah. Yang kedua ada Bani Nadir, mereka kelompok Yahudi yang paling vokal terhadap ajaran Islam. Yang ketiga ada Bani Quraiza, dulunya bersama Bani Nadir bersekutu dengan Bani Aus dan perkampungan mereka terletak di pinggiran Madinah. Sesampainya Rasulullah di Madinah segera dibangun pilar-pilar penting negara. Pilar negara yang dibangun Rasulullah itu ada 3. Pertama, pembangunan masjid. Kedua, mempersaudarakan sesama muslim. Yang ketiga, perjanjian dengan pihak Yahudi. Terus ini pembangunan masjid. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Tepat di tempat berhentinya onta yang ditungganginya, beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim yang menjadi pemiliknya, yaitu Sal dan Suhail bin Amr. Di tanah yang sama, jauh sebelum Rasulullah SAW tiba, As'ad bin Zurarah pernah membangun mushola. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid, yang kelak masjid tersebut bernama Masjid Nabawi. Terus ini yang mempersaudarakan orang Islam. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar atas prinsip kebenaran, persamaan dan saling mewarisi setelah wafat. Namun untuk poin saling mewarisi kemudian dinasakh saat perang Badar Kubro pecah, yaitu saat turun ayat Al-Anfal ayat 75. Kejadian mempersaudarakan tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik, seorang Ansar. Jumlah yang dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuh dari Ansar. Di antara mereka yang dipersaudarakan adalah Ja'far bin Abu Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair, dan seterusnya. Terus perjanjian dengan pihak Yahudi. Rasulullah SAW menawarkan perjanjian dengan pihak Yahudi yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan bermata pencaharian. Tidak boleh saling memusuhi. Perjanjian ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan umat Islam. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Ini ada putri-putri bagi Piagam Madinah. Yang pertama, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin.
bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi mereka orang-orang Muslim, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf. Kedua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Muslim. Yang ketiga, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat bijak, dan tidak boleh berbuat jahat. Kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terkait dengan perjanjian ini. Keenam, wajib membantu orang yang dizolimi. Keenam, orang-orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang-orang mukmin selain mereka terjun dalam kancah peperangan. Ketujuh, Yatsrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Kelapan, jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 10. Mereka harus saling menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yatsrib. 11. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar, kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Ini ada alasan-alasan perang dalam dakwah Islam. Pertama, mempertahankan dan membela diri dari serangan yang dilancarkan baik oleh kaum kafir Quraisy dan sekutunya dan bangsa Romawi. 2. Memelihara umat Islam supaya jangan dihancurkan oleh kaum kafir Quraisy dan bangsa Romawi. 3. Menciptakan kestabilan dalam masyarakat muslim. Keempat, memadamkan bara kebencian yang terjadi akibat adanya ketidaksamaan persepsi, kepentingan dan juga keyakinan. Kelima, perang membuka jalan dakwah dan menjamin kelancaran dakwah. Keenam, peperangan menyingkap mereka yang munafik di dalam tubuh Islam. Berikut merupakan materi yang saya sampaikan. Maaf bila salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.